Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisara SPDI, peserta Letsar CPNS 2021 Angkatan 19 Kelompok 1 dengan pengampu materi Ibu Dr. Dumasari Harahap SH MSI, penyelenggara kerjasama antara BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mind mapping, akuntabilitas, dan nasionalisme. Mind mapping adalah pemetaan informasi dalam bentuk grafis atau bagan yang memiliki cabang-cabang. Nilai dasar PNS ada 5 yang disingkat menjadi aneka: akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Baiklah, saya akan menjelaskan mind mapping akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 4 cabang. 1. Konsep akuntabilitas. 2. Mekanisme akuntabilitas. 3. Akuntabilitas dalam. 4. Menjadi PNS yang akuntabel. 1. Konsep akuntabilitas terdiri dari 1. Definisi akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. 2. Aspek-aspek akuntabilitas, hubungan hasil laporan, konsekuensi, kinerja, H2LK. 3. Pentingnya akuntabilitas. 1. Peran demokratis menyediakan kontrol. 2. Peran konstitusional mencegah korupsi. 3. Peran belajar, efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas. 1. Akuntabilitas personal. 2. Akuntabilitas individu. 3. Akuntabilitas kelompok. 4. Akuntabilitas organisasi. 5. Akuntabilitas stakeholder. Cabang yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas. 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum. 2. Akuntabilitas proses. 3. Akuntabilitas program. 4. Akuntabilitas kebijakan. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. 1. Kepemimpinan. 2. Transparansi. 3. Integritas. 4. Tanggung jawab. 5. Keadilan. 6. Kepercayaan. 7. Keseimbangan. 8. Kejelasan. 9. Konsistensi. Cabang yang ketiga, akuntabilitas dalam. 1. Transparansi dan akses informasi. 2. Praktek kecurangan, fraud, dan perilaku korup. 3. Penggunaan sumber dana milik negara. 4. Penyampaian dan penggunaan data informasi dan pemerintah. 5. Konflik kepentingan. Cabang yang keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Definisi: PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mind mapping nasionalisme. Nasionalisme memiliki 4 cabang. 1. Nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. 2. ASN sebagai pelayan publik. 3. ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. 4. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Cabang yang pertama, nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Prinsip nasionalisme hasrat untuk mencapai kesatuan, kemerdekaan, keadilan, dan kehormatan bangsa. Hasil yang dicapai, sila 1, bisa membedakan baik dan buruk, halal dan haram. Sila 2, berlaku adil, menghormati hak asasi orang lain. Sila 3, siap sedia membela negara, menjaga kesatuan. Sila 4, tidak mau menang sendiri, tidak merugikan orang. Sila 5, tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan. Cabang yang kedua, ASN sebagai pelayan publik. Dimensi kualitas pelayan publik: ketepatan waktu pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan, keramahan dalam memberikan pelayanan tanggung jawab. Sebagai pelayan publik,
1. Bersikap adil dan diskriminasi. 2. Profesional dan berintegritas. 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, tidak korupsi. Cabang yang ketiga, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Cabang 4, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Cara mewujudkan kondisi damai: 1. Bersikap netral dan adil. 2. Mengayomi kelompok minoritas. 3. Menjadi figur teladan di tengah-tengah masyarakat. Demikianlah penjabaran mengenai mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme. Terima kasih dan semoga bermanfaat.